Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1763, Mutiara Jiwa Surgawi Terakhir. Meskipun Lu Zhou tidak tahu banyak tentang Jie Jinan, apa yang dia ketahui sudah cukup. Jie Jinan telah membantunya berkali-kali. Selain itu, untuk menemukan yang tidak suci, Jie Jinan terjun ke jurang tanpa rasa takut sendirian, menyebabkan dia kehilangan kultivasinya karena serangan balik dari kekuatan jurang. Teman macam apa yang akan mempertaruhkan nyawanya seperti itu? Lu Zhou berkata, Jie Jinan, kamu sudah cukup lama tinggal di Great Abyss Land. Kamu bisa pergi sekarang. Kaisar Yu berkata dengan ragu-ragu, Jie Jinan adalah seorang yang berbakat dan tokoh inti di Great Abyss Land. Dia tahu cara kerja Great Abyss Land dengan sangat baik. Tidak bisakah dia tinggal? Jie Jinan tidak hanya tahu Great Abyss Land, tetapi dia juga tahu seberapa dalam jurang itu dan seberapa kuat kekuatannya. Di seluruh Great Abyss Land dan wilayahnya, Jie Jinan adalah satu-satunya yang telah masuk ke dalam jurang dan kembali hidup-hidup. Apakah kamu layak? Lu Zhou bertanya. Kaisar Yu. Lu Zhou menunjuk Jie Jinan dan bertanya, apakah kamu tahu tentang Jie Jinan? Kaisar Yu menggelengkan kepalanya dengan bingung sebelum dia berkata, Jie Jinan berasal dari Great Void, dan kultivasinya tidak dapat diprediksi. Dia tidak menyukai kehidupan di Great Void jadi dia menawarkan jasanya dan tinggal di Great Abyss Land. Meskipun dia hanya seorang Saint Dao, dia telah memberikan banyak kontribusi kepada suku Feather. Saya selalu berpikir tinggi tentang dia. Lu Zhou bertanya dengan sedikit ketidaksetujuan, kalau begitu, apakah Anda mengenal saya? Kaisar Yu berkata lagi, tidak ada satupun kultivator di dunia yang dapat menandingimu. Sebagai Master of Grand Mystic Mountain di zaman kuno, berdiri di puncak dunia kultivasi, Anda adalah model dan tujuan umat manusia. Petik 2. Kata-kata ini agak menyanjung. Kaisar Yu berasal dari generasi selanjutnya. Pemahamannya tentang Yang Maha Suci sebagian besar negatif, tidak seperti generasi tua yang mengalami perpecahan tanah dan mengetahui masa lalu. Lu Zhou berkata, seperti saya, dia menyaksikan naik turunnya umat manusia sepanjang perjalanan waktu. Petik 2, petik 2. Kaisar Yu tercengang oleh wahyu ini. Menurutnya, Jie Jinan hanyalah seorang kultivator manusia yang berbakat, cakap, dan andal yang berkontribusi pada suku Feather dan Great Abyss Land. Dia benar-benar tidak menyangka Jie Jinan adalah seseorang dari generasi yang sama dengan yang tidak suci. Para tetua juga terkejut. Mereka menatap lelaki tua biasa itu lagi. Meskipun dia terlihat tua, sulit untuk membayangkan bahwa dia telah hidup begitu lama. Sekarang setelah asalnya terungkap, Jie Jinan hanya menghela nafas. Kemudian, dia menatap Lu Zhou dan berkata sambil tersenyum, kamu masih ingat. Kaisar Yu, yang masih terkejut, tidak mengatakan apa-apa. Harus diketahui bahwa dia telah memerintahkan Jie Jinan seperti anjing berkali-kali di masa lalu. Selain itu, Jie Jinan juga tidak mengeluh atau tidak mematuhinya. Dia tidak bisa menahan perasaan khawatir sekarang ketika dia memikirkan tentang perlakuan masa lalunya terhadap Jie Jinan. Mata Jie Jinan bersinar dengan nostalgia saat dia berkata dengan sedikit melankolis, saat itu, kami bertiga melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bersama-sama dan menyaksikan penciptaan dunia kultivasi dan peradaban. Dari kemuliaan hingga kemunduran, kami telah melihat segalanya. Jadi bagaimana jika Anda seorang Saint, Dao Saint, atau makhluk tertinggi? Tidak masalah di sungai waktu yang panjang. Apakah kamu tidak takut mati? Lu Zhou bertanya dengan skeptis. Jie Jinan menghela nafas. Aku sudah hidup cukup lama. Terkadang saya ingin terus hidup, terkadang saya ingin mati. Kalau tidak, mengapa saya pergi ke jurang? Bisakah suku Feather memaksaku masuk ke dalam jurang jika aku tidak mau? Petik 2, petik 2. Meskipun Kaisar Yu tidak tahu seberapa kuat Jie Jinan, berdasarkan kata-kata gagah berani Jie Jinan, dia bisa merasakan kejayaan dan kekuatan Jie Jinan sebelumnya. Aura Jie Jinan juga seperti seseorang yang berdiri di puncak dan mendominasi dunia. Jie Jinan sekarang benar-benar berbeda dari Jie Jinan yang dia kenal. Apakah kamu ingin tinggal di Great Abyss Land? Lu Zhou bertanya. Di mana saja baik-baik saja denganku, Jie Jinan berkata sambil tersenyum, sekarang setelah kau kembali, aku merasa seperti kehilangan tujuanku. Aku merasa kosong. Kalau begitu, aku akan mencarikanmu tujuan. Mengapa kamu tidak bergabung dengan Evil Sky Pavilion?
Lu Zhou bertanya. Jie Jinan berkata, berpura-pura enggan, tidak mudah merekrut saya. Aku sangat berharga. Kaisar Yu telah memperlakukan saya dengan baik. Saya menikmati diri saya di sini, dan tidak ada yang berani menggertak saya. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar Yu mengangguk dan berkata, kakak Jie benar. Kaisar Yu bahkan mengubah cara dia menyapa Jie Jinan menjadi Brother Jie. Lu Zhou tersenyum dan berkata, jika Anda bergabung dengan Paviliun Langit Jahat, saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Betulkah? Jie Jinan bertanya. Saya adalah orang yang menepati janji saya. Kalau begitu, aku ingin menjadi Master Paviliun dari Paviliun Langit Jahat. Bagaimana? Jie Jinan berkata dengan seringai di wajahnya. Kaisar Yu. Jie Jinan seharusnya menjadi orang pertama sejak zaman kuno yang berani berbicara dengan yang tidak suci dengan cara seperti itu, bukan? Yang mengejutkan Kaisar Yu, Lu Zhou tidak marah sama sekali. Sebagai gantinya, dia berkata, jika Anda mau, saya tidak melihat apa yang salah dengan membiarkan Anda menjadi Master Pavilion. Lupakan, lupakan. Aku hanya bercanda. Menjadi Master Pavilion itu melelahkan. Saya suka bebas seperti orang biasa. Tidak apa-apa selama ada anggur dan daging, kata Jie Jinan. Kami punya cukup, kata Lu Zhou. Sepakat. Jie Jinan berkata dengan sangat lugas. Segera setelah itu, dia bertanya, apakah kamu tidak ingin aku melakukan sesuatu sebagai gantinya? Lu Zhou berkata, Paviliun Langit Jahat akan mendukungmu di hari tuamu dan mengirimmu pergi saat kamu mati. Bah. Meskipun saya sudah hidup untuk waktu yang lama, saya belum ingin mati, kata Jie Jinan. Suku Feder tidak berani menyela pembicaraan keduanya. Setelah beberapa saat, Kaisar Yu akhirnya berkata, jika kakak Jie ingin pergi, tentu saja aku tidak akan menahanmu. Jika kamu ingin kembali di masa depan, pintu suku Feder akan selalu terbuka untukmu. Kaisar Yu merasa sangat menyesal saat ini. Dia memiliki orang seperti itu di sisinya, tetapi dia gagal memanfaatkan kesempatan dan berbicara dengan orang seperti itu dengan benar. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Lu Zhou mengangguk. Kaisar Yu, aku akan mengesampingkan masalahmu untuk saat ini. Aku akan memberimu waktu untuk menemukan dalangnya. Terima kasih. Ada alasan lain saya datang ke Great Abyss Land, kata Lu Zhou. Tolong bicara. Di mana naga hujan, Yinglong? Lu Zhou bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, ekspresi anggota suku Feder berubah drastis. Kaisar Yu bertanya, apa Yinglong? Aku tidak tahu. Lu Zhou mengabaikan kepura-puraan Kaisar Yu dan bertanya, metode apa yang kamu gunakan untuk membuat Yinglong yang perkasa melindungi Great Abyss Land untukmu? Petik 2, petik 2. Kaisar Yu terdiam. Jie Jinan berkata, Kaisar Yu, lebih baik kamu mengaku. Kebohongan tidak akan berhasil di depan saudara Lu. Setelah beberapa saat, Kaisar Yu berkata, aku berjanji untuk membiarkannya menyerap kekuatan jurang maut. Menyerap kekuatan jurang. Kaisar Yu berkata dengan jujur, saat itu terluka parah. Ditambah dengan belenggu langit dan bumi, budidayanya sangat melemah. Itu hanya bisa pulih dengan menyerap kekuatan jurang. Sebagai gantinya, itu berjanji untuk membantuku melindungi Great Abyss Land dan pilarnya. Selain itu tidak bermanfaat juga jika langit jatuh. Petik 2. Lu Zhou mengangguk sedikit. Seperti yang aku pikirkan. Setelah mengatakan itu, Lu Zhou berjalan keluar dari aula tanpa sepatah kata pun. Tertegun, Kaisar Yu bertanya, Tuan Paviliun Lu, kemana Anda akan pergi? Untuk melihat Yinglong. Petik 2, petik 2. Para tetua ingin menghentikan Lu Zhou, tetapi auranya membuat mereka mundur selangkah ketika dia berjalan melewati mereka. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jie Jinan dan Kaisar Yu segera mengejar Lu Zhou. Lu Zhou terbang menuju cakrawala dan keduanya mengikuti dari belakang. Pada saat yang sama, suku Feder muncul di langit satu demi satu. Sebelum mereka sempat berhenti untuk menanyai Lu Zhou, Kaisar Yu melambaikan tangannya dan berkata, kalian semua, pergilah. Dipahami, menghentikan yang tidak suci tidak berbeda dengan mencari kematian. Ketiganya terbang di sepanjang pilar penghancuran Great Abyss Land. Ketika mereka berada tepat di bawah kabut gelap, mereka melihat ke atas dan melihat makhluk besar berenang bola-balik dalam kabut. Lu Zhou memanggil, Yinglong. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar dari kabut. Gerakan sekecil apapun dari Yinglong dalam kabut dapat menyebabkan keributan besar.
Binatang buas dalam radius 300 mil segera melarikan diri hanya dengan sedikit gerakan darinya. Lu Zhou melafalkan mantra kekuatan tulisan surgawi, dan matanya bersinar biru. Kemudian, dia berkata, Yinglong, aku datang untuk menemuimu. Mata biru Lu Zhou menyapu bolak-balik, menyapu tubuh makhluk besar dalam kabut. Dia melihat tubuh Yinglong yang berbintik-bintik seperti dinding batu yang gelap. Tubuhnya sangat panjang sehingga tidak mungkin untuk menebak panjangnya. Kepalanya tidak terlihat sama sekali. Ledakan. Suara gemuruh lainnya terdengar. Ada desas-desus bahwa naga memiliki kemampuan untuk memanggil angin dan hujan. Tak lama kemudian, angin kencang mulai mengamuk di dalam kabut. Kemudian, badai hujan turun di Great Abyss Land. Hujan deras menguap ketika menyentuh energi pelindung Lu Zhou, Jie Jinan, dan Kaisar Yu. Lu Zhou terbang lagi, memasuki kabut. Kaisar Yu mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh yang tidak suci sehingga dia hanya bisa mengikuti. Lu Zhou berkata, jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan mencabut tendonmu. Begitu suara Lu Zhou jatuh, jubah tanda dewa berkibar tertiup angin sebelum jiwa naga kuno meraung, raungannya bergema di seluruh Great Abyss Land. Suku berkepala tiga yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat saat mereka bersujud di tanah, bersujud terus-menerus. Yinglong pindah. Tubuhnya berputar ke atas, mengaduk angin dan awan. Kemudian, tubuhnya yang besar mulai menyusut sebelum berubah menjadi sosok yang samar di dalam kabut. Suara seraknya bergetar dalam kemarahan dan keengganan saat berkata, ini kamu lagi. Bab 1764, Naga Buddha. Sungguh pemandangan yang akrab. Lu Zhou tersenyum tipis saat dia melihat sosok di dalam kabut. Dia mengangkat tangannya sedikit dan bertanya, apa pendapatmu tentang jubahku? Ini sama saja dengan menamparkan wajah Yinglong. Lu Zhou mengekspos dan menyodok titik sakit Yinglong. Awan petir bergulung di langit seolah-olah menyampaikan suasana hati Yinglong. Sebuah geraman terdengar di udara seperti anjing gila yang akan menerkam untuk menggigit. Setelah beberapa saat, sebuah suara yang syarat dengan kemarahan berkata, Kaisar Yu, Anda mengkhianati saya. Kaisar Yu, yang berada di bawah, berkata dengan ekspresi polos, aku tidak mengkhianatimu. Keberadaanmu terlalu jelas. Yinglong, sang naga hujan, telah melayang di atas tanah jurang besar selama bertahun-tahun. Mereka yang berpengalaman dengan sejarah binatang buas akan dapat menebak lokasinya. Di masa lalu, untuk menyembunyikan kebenaran, Kaisar Yu sengaja menyebarkan desas-desus tentang Yinglong yang terperangkap di Menara Seribu Ketenangan untuk menyesatkan semua orang. Bagaimanapun, itu tetap dalam kabut dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka yang tidak tahu lebih baik, yang banyak, percaya rumor itu. Yang suci, hanya ada permusuhan di antara kita, tidak ada kasih karunia, kata Yinglong dengan suara yang dalam. Lu Zhou mengangguk. Memang, saya hanya memiliki permusuhan dengan Anda. Oleh karena itu, saya datang untuk membalas dendam. Petik 2. Kamu iblis. Anda sudah membalas dendam, kan? Anda tidak hanya melukai saya dengan parah, menyebabkan kultivasi saya sangat melemah, tetapi Anda juga menarik beberapa tendon saya dan menenunnya menjadi jubah. Jika ada, aku yang seharusnya membalas dendam. Yinglong berkata dengan marah, nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Suaranya seperti guntur ketika dia berbicara. Lu Zhou menjatuhkan tangannya, menyebabkan jubah itu berdesir keras. Aura tendon di jubahnya persis sama dengan yang ada di kabut. Dia berkata, baiklah, saya berdiri di depan Anda sekarang. Anda dapat membalas dendam dari saya sekarang sehingga saya dapat membalas dendam dari Anda lagi. Kata-kata ini cukup logis. Yinglong sangat gelisah dengan kata-kata ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana melampiaskan amarahnya. Dia mendengus, menyebabkan kabut dan awan bergolak. Pada saat yang sama, guntur bertepuk tangan dan kilat menyambar di langit saat angin mengamuk dan hujan turun di Great Abyss Land. Great Abyss Land yang awalnya indah dan cerah berubah menjadi gelap hanya dalam sekejap mata. Suku Feder di bawah bergegas ke tembok kota dan melihat ke langit. Pilar kehancuran Great Abyss Land berderit keras, tampak seolah-olah akan runtuh. Setelah melihat ini, suku Feder menjadi sangat khawatir. Akhirnya, Yingling meraung, enyahlah. Ketika suku Feder mendengar raungan marah, mereka penasaran siapa yang begitu berani memprovokasi Yinglong. Lu Zhou bertanya dengan tenang, apakah kamu marah karena kamu malu?
Saya tidak marah. Saya hanya merasa berurusan dengan manusia yang tidak tahu malu sangat menyebalkan, balas Yinglong. Aku mencoba bernalar denganmu. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Lu Zhou bertanya. Yinglong terdiam. Dia tidak bergerak. Faktanya, selama kompetisi para komandan, Yinglong sudah merasakan yang tidak suci. Sejujurnya, dia lebih suka tidak membalas dendam jika dia kehilangan tendonnya lagi. Dia berpikir, hal tua ini pasti memiliki niat buruk lagi. Akhirnya, Yinglong berkata, cepat dan pergi. Saya lelah. Ledakan. Sosok ilusi menghilang sebelum sosok besar melonjak kembali ke kabut, menghilang dari pandangan. Ying panjang. Lu Zhou memanggil 3 kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali dari Yinglong. Dengan itu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu trufnya. Dia berkata, saya punya cara untuk membantu Anda memulihkan kultivasi Anda. Mungkin, Yinglong telah sangat trauma dengan masa lalu, itu tidak mengambil umpan sama sekali. Lu Zhou terus berkata, jika kamu tidak tertarik, lupakan saja. Jangan datang dan memohon padaku ketika pilar penghancuran Great Abyss Land runtuh. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan dengan alu penekan surga ini. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, Lu Zhou mengeluarkan Heaven Suppressing Alu. Heaven Suppressing Alu berputar di udara, membuat suara swoosh keras. Seolah merasakan Heaven Suppressing Alu, Pillar of Destruction dari Great Abyss Land mulai berderit keras. Akhirnya, Lu Zhou menyingkirkan alu penekan surga dan bergerak untuk pergi setelah dia berkata, selamat tinggal. Yinglong tidak tahan lagi. Angin melonjak dan awan bergerak saat berubah menjadi bentuk manusia lagi. Kemudian, dia muncul di bawah kabut dan berkata, berhenti. Lu Zhou berbalik dan menatap Yinglong dengan alis terangkat. Pilar kehancuran Great Abyss Land sangat tangguh. Dengan saya menjaganya, bagaimana itu bisa runtuh? Kamu adalah Yinglong, nenek moyang semua naga. Persepsi Anda harus jauh lebih baik daripada persepsi manusia. Bahkan jika saya tidak mengatakannya, Anda harus mengetahuinya dengan baik di dalam hati Anda. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa keluar hanya dengan beberapa kata dari saya, kan? Kata Lu Zhou. Petik 2, petik 2. 4 pilar kehancuran sudah runtuh. Tekanan di Great Abyss Land bahkan lebih besar sekarang. Ketika ke-9 pilar runtuh, orang bisa membayangkan seberapa besar tekanan pilar di Great Abyss Land, yang menopang Great Void yang luas di tengah, akan berada di bawah. Pada saat itu, Great Void akan sangat tidak stabil dan bisa runtuh hanya dengan hembusan angin. Tanah telah terbelah lebih dari sekali, dengan kasus yang paling serius adalah kasus dari 100.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, tidak ada pilar kehancuran. Setelah pilar kehancuran muncul, setiap kali tanah terbelah, pilar akan bergetar. Itu adalah kekuatan bumi dan alu penekan surga yang terus memperbaiki dan memelihara pilar kehancuran. Apakah kamu membantuku karena kebaikan? Yinglong bertanya dengan curiga. Tentu saja tidak, kata Lu Zhou. Aku punya satu syarat. Selama Anda meminjamkan saya mutiara jiwa surgawi Anda, saya akan membawa Anda ke tempat yang baik. Ada cukup energi di sana untuk membantumu pulih. Mutiara jiwa surgawi saya. Suara Yinglong bergetar saat matanya melebar. Meskipun tidak dalam bentuk aslinya, ketika Yinglong membuka matanya sepenuhnya, cahaya yang jauh lebih terang daripada cahaya dari mata seperti bulan Meng Zhang menerangi Great Abyss Land. Seolah-olah itu diterangi oleh 2 matahari. Suku Feather dengan cepat menundukkan kepala dan menutup mata mereka untuk menghindari kebutaan. Pada saat yang sama, Jie Jinan dan Kaisar Yu menyaksikan dengan takjub. Yinglong dengan tegas menolak Lu Zhou. Itu tidak mungkin. Mata biru Lu Zhou sama sekali tidak terpengaruh oleh cahaya yang menyilaukan itu. Dia berkata, jika kita tidak bisa mencapai kesepakatan, maka biarlah. Jangan bicara lagi. Lu Zhou mengulangi trik yang sama. Setelah turun sebentar, dia berhenti dan berkata, ketika langit runtuh dan menghancurkanmu sampai mati, aku akan datang lagi. Tunggu, Yinglong memanggil lagi. Apakah kamu benar-benar pria yang menepati janjimu? Yinglong bertanya, dipenuhi dengan keengganan. Lu Zhou berkata dengan suara yang jelas, di dunia ini, tidak banyak orang yang menepati janji seperti aku. Yinglong tidak segera menjawab seolah-olah sedang berjuang dengan pikirannya. Sama seperti temperamen seseorang, angin berangsur-angsur menjadi tenang, dan awan berhenti bergerak. Kemudian, Yinglong terbang.
Bentuk manusianya adalah pria tua biasa berusia 80-an. Dia mengenakan baju besi merah, dan dia tampak megah. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Lu Zhou. Dia memandang Lu Zhou dengan hati-hati, gemetar dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata dengan sedikit terkejut, "Yang mulia, beberapa daratan telah kembali ke laut, dan banyak makhluk telah kembali ke bumi, tetapi Anda hanya menjadi lebih muda. Ini bukan apa-apa bagiku," kata Lu Zhou. Yinglong menghela nafas dan mengingat masa lalu. Kemudian, dia bertanya, "Apakah kamu pikir aku masih membencimu?" Lu Zhou tetap diam. Yinglong terus berkata, "Saya tidak membenci manusia lagi. 100.000 tahun yang lalu, Great Void naik ke langit, dan Unknown Land tetap di darat. Klan naga menghilang sejak saat itu, dan lebih dari setengah manusia mati. Saat itu, saya mengerti satu hal. Baik itu manusia atau naga, bahkan makhluk terlemah pun memiliki hak untuk hidup. Bahkan makhluk terkuat pun akan mati suatu hari nanti." Lu Zhou sedikit terkejut dengan kemampuan Yinglong untuk melihat melalui hidup dan mati. Manusia mencukur rambut mereka untuk menjadi biksu setelah memutuskan untuk meninggalkan dunia sekuler. Mereka menghabiskan hidup mereka bermeditasi di depan Buddha untuk dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Untuk berpikir bahwa sebagai binatang buas, Yinglong memiliki pemahaman seperti itu. Apa gunanya balas dendam? Ini seperti inti dari ajaran Buddha, kata Yinglong. Apakah Anda mempraktikkan agama Buddha? Lu Zhou bertanya. Yinglong mengangguk sedikit. Lu Zhou, kamu benar-benar luar biasa. Yinglong menyatukan kedua telapak tangannya dan berkata dengan aura keabadian, "Letakkan pisau jagal dan latih agama Buddha, bukankah ini yang ingin dikatakan manusia?" "Ya," kata Lu Zhou acuh tak acuh. Yinglong berkata, "Pada akhirnya, kita semua kembali ke bumi. Mengapa repot-repot berkelahi?" Buddha berkata bahwa keras kepala adalah sumber rasa sakit. Jika saya tetap keras kepala, saya hanya akan membuat lebih banyak kesalahan dan membuat diri saya lebih sakit. Ada pepatah Buddhis. Lu Zhou mengangkat tangannya dan menyela, "Berhenti." Yinglong berhenti berbicara. Lu Zhou berkata, "Saya tidak datang untuk mendengar Anda berkhotbah tentang agama Buddha. Saya orang yang sangat belak-belakan. Apakah Anda akan meminjamkan saya mutiara jiwa surgawi Anda atau tidak?" Petik 2. Yinglong memikirkannya sejenak sebelum dia menghela nafas berat. Umat Buddha percaya pada karma. Mungkin, aku berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Saya akan menyetujui permintaan Anda. Namun, Anda harus terlebih dahulu membawa saya ke tempat yang Anda bicarakan. Petik 2. Ini bukan masalah, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, Kaisar Yu segera terbang dan berkata, "Tidak. Senior Yinglong, kamu berjanji padaku untuk menjaga Great Abyss Land. Bagaimana kamu bisa pergi sekarang?" Yinglong memandang Kaisar Yu dan berkata, "Memang, aku telah berjanji padamu, tapi, pilar itu pada akhirnya akan runtuh. Bukannya aku tidak ingin terus menjaganya, tapi itu, tidak ada artinya. Mustahil. Pilar kehancuran Great Abyss Land tidak akan runtuh. Itu adalah pilar terkuat. Jika Anda pergi, apa yang akan terjadi padanya di masa depan?" Kaisar Yu bertanya dengan suara yang sedikit gemetar. Yinglong menghela nafas. "Kaisar Yu, mari kita akhiri semuanya di sini. Saya telah menjaga tempat ini selama sekitar 80.000 tahun. Ini tentang waktu." Kaisar Yu berkata dengan cemas, "Itu tidak cukup. Pilar itu tidak bisa dan tidak akan runtuh." "Itu cukup," Yinglong berkata dengan suara tinggi. Kemudian, dia melembutkan nadanya lagi sebelum melanjutkan berkata, "Takdir datang dan pergi. Ada awal dan akhir dari segalanya." Kemudian, Yinglong melambaikan tangannya. Dengan itu, kabut di atas Great Abyss Land mulai menyebar, memperlihatkan langit. Sinar matahari dari Cloud Domain bersinar lemah di Great Abyss Land. Kemudian, Lu Zhou mengangguk sedikit dan terbang keluar dari Great Abyss Land. Yinglong dan Jie Jinan mengikutinya. Kaisar Yu ingin memanggil untuk menghentikan mereka, tetapi para tetua terbang dan menariknya kembali. "Yang mulia, Anda tidak boleh. Kamu tidak harus." Suku Feder hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Kaisar Yu menghela nafas panjang dan melihat ke langit. Dia bergumam, "Apakah langit benar-benar akan jatuh dan memusnahkan suku bulu kita?" Para tetua juga menghela nafas. Yang tidak suci telah bertindak terlalu jauh. Tidak disangka Yinglong, dengan statusnya, ditipu olehnya. Sekarang,
kita hanya bisa menunggu kuil suci bertindak. Kaisar Besar Mingxin masih memiliki pasukannya. Saya percaya dia pasti punya rencana. Tidak mungkin baginya untuk tidak melakukan apa-apa sekarang karena yang tidak suci telah kembali. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Kaisar Yu berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya dengan kata-kata ini dia bisa sedikit menghibur dirinya sendiri. Bab 1765, Kun datang ke pantai. Lu Zhou, Jie Jinan, dan Ying Long tiba di jurang dekat pilar kehancuran Dunzang. Saat itu, pertempuran Lu Zhou dengan Tu Wei telah membuka jurang maut. Untuk membuat celah, seseorang akan membutuhkan kekuatan tabrakan antara dua kaisar surgawi. Kaisar surgawi mana yang tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan selain bertarung di sini? Ying Long mendapat bantuan dari tiang penghancur tanah abis besar dan suku bulu untuk menyerap kekuatan dari jurang sebelumnya. Sebelumnya, ketika yang tidak suci jatuh ke dalam jurang, lubang itu telah diisi oleh suku bulu. Jika mereka ingin membukanya lagi, mereka harus menghancurkan rumah mereka. Bagaimana suku Feder bisa melakukan hal seperti itu? Setelah melihat ini, ekspresi Ying Long jatuh. Dia berkata, itu masih di tanah tidak dikenal. Bukankah aku akan tetap mati saat langit runtuh? Lu Zhou tidak terlalu memikirkannya. Dia pikir Ying Long rabun jauh. Dia berkata, itu tidak benar. Meskipun itu juga tanah tidak dikenal, jurangnya ada di bawah bumi, dan pintu masuknya sempit. Kejatuhan Great Void tidak akan mempengaruhi jurang maut. Bukankah itu berarti aku akan terjebak di dalam, tidak bisa keluar? Ying Long bertanya. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika langit runtuh, saya akan menggali lubang sehingga Anda bisa keluar, kata Lu Zhou. Itu kata-katamu. Aku tidak mempercayaimu, kata Ying Long. Lu Zhou mengulangi triknya lagi. Dia berkata, ini adalah jam pasir waktu saya. Anda harus memahami pentingnya. Tahan untuk saat ini. Kemudian, Lu Zhou melemparkan jam pasir waktu. Faktanya, Hourglass of Time sangat berguna selama pertempuran sehingga Lu Zhou sedikit enggan untuk menyerahkannya kepada Ying Long. Namun, dia harus membayar harga untuk mendapatkan mutiara jiwa surgawi Ying Long. Jika dia mampu membayar harganya, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu sesederhana itu. Ying Long menatap jam pasir waktu sejenak sebelum dia berkata, saya tidak menginginkan ini. Saya ingin alu penekan surga dari Great Abyss Land. Alu penekan surga. Lu Zhou mengambil kembali jam pasir waktu dan mengeluarkan alu penekan surga. Pada saat ini, alu penekan surga tidak banyak berguna bagi Lu Zhou. Jika itu sangat berguna, Kaisar Yu tidak akan menyerahkannya kepadanya dengan mudah. Selain itu, dia tidak berniat memperbaiki pilar kehancuran. Dia tidak mengerti mengapa Ying Long menginginkan alu penekan surga jadi dia bertanya, mengapa kamu menginginkan ini? Ying Long tertawa sebelum dia berkata, kaulah yang tidak suci yang berkuasa di dunia. Untuk berpikir bahwa ada hal-hal yang tidak Anda ketahui. Alu penekan surga ini. Ying Long berhenti berbicara tiba-tiba. Kemudian, dia berkata, pergilah selidiki sendiri. Salah satu kegunaannya adalah dapat membantu seseorang untuk menyerap kekuatan jurang maut. Jie Jinan berkata sambil tersenyum, kakak lu mungkin tidak tahu, tapi aku tahu. Pada dasarnya, Heaven Suppressing Alu ini adalah relik suci utama yang menyusun hukum dunia. Tanpa itu, kita akan selesai. Memang hal yang baik untuk meminta. Anda juga dapat menggunakannya untuk menyerap kekuatan jurang. Ying Long. Lu Zhou menyerahkan alu penekan surga kepada Ying Long dan mengulurkan tangannya yang lain saat dia berkata, mutiara jiwa surgawi. Ying Long berkata, saya bisa memberikannya kepada Anda, tetapi kapan Anda akan mengembalikannya kepada saya? Tanpa itu, kultivasi saya akan sangat lemah. Pada saat itu, akan sulit bagiku untuk bertahan hidup di jurang maut. Setidaknya sebulan, paling lama setahun, kata Lu Zhou lugas. Ying Long memikirkannya sejenak sebelum dia berkata, jika kamu tidak kembali. Lu Zhou menyela, alu penekan surga bersamamu. Bagaimana saya tidak bisa kembali? Tanpa alu penekan surga, semua orang akan mati, kan? Jika saya tidak kembali, Anda bisa membuangnya ke dalam jurang sebagai balas dendam. Petik 2. Ying Long awalnya memiliki pemikiran ini, tetapi ketika dia mendengar Lu Zhou mengatakannya dengan mudah, dia ragu-ragu. Dia berpikir dalam hati dengan curiga, iblis tua ini sepertinya tidak peduli dengan hidupnya sama sekali. Bagaimanapun juga, sejak dia kembali,
jelas bahwa dia menguasai teknik kebangkitan. Yinglong berkata lagi, aku masih khawatir. Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Lu Zhou bertanya. Yinglong menunjuk ke arah Jie Jinan dan berkata, biarkan dia tinggal di dalam jurang bersamaku. Jie Jinan. Lu Zhou berkata tanpa ragu, tidak. Ubah ke kondisi lain. Petik 2. Petik 2, petik 2. Jie Jinan sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Kakak Lu sangat baik padaku. 100.000 tahun terakhir ini sama sekali tidak mudah bagiku. Yinglong mengerutkan kening. Kemudian, dia berkata, saya tahu Anda memiliki senjata langka di tangan Anda. Tinggalkan di sini. Senjata langka. Lu Zhou melambaikan tangannya, mengeluarkan batu hitam bundar. Dia telah mendapatkannya dari sistem. Dia tidak berharap Yinglong mengetahuinya. Ini berarti bahwa itu datang dari saat yang tidak suci masih ada. Anem memiliki banyak bentuk, dan sulit untuk mengidentifikasi bentuk aslinya sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Terlebih lagi, yang tidak suci tidak suka menggunakan pedang. Sampai hari ini, Evil Sky Pavilion hanya memiliki 2 item kelas kosong. Salah satunya adalah tanpa nama, dan yang lainnya adalah kekosongan surgawi yang ditinggalkan oleh Ling Guang sang dewa api. Ketika Yinglong melihat Anem, matanya berbinar. Dia berkata, ini dia. Tinggalkan ini dan Heaven Suppressing Alu di belakang, dan aku akan memberimu mutiara jiwaku. Jie Jinan langsung memprotes. Kau mendorong keberuntunganmu. Tanpa ini, kekuatan saudara Lu akan berkurang secara signifikan. Bagaimana jika kita menghadapi musuh yang kuat? Yinglong menjawab, apakah yang tidak suci perlu mengandalkan senjata untuk bertarung? Tentu saja, ini seperti bagaimana Ming Xin memiliki timbangan keadilan. Memikirkan timbangan saja membuatku pusing, kata Jie Jinan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, tidak ada gunanya bagimu untuk menarik Ming Xin ke dalam ini. Petik 2. Petik 2, petik 2. Betapa tidak masuk akalnya. Saat Jie Jinan hendak melanjutkan, Lu Zhou berkata, menyerahkan tanpa nama kepada Yinglong, baiklah. Aku akan meninggalkannya di sini bersamamu. Setelah menyingkirkan Anem dan Heaven Suppressing Alu, Yinglong merasa jauh lebih percaya diri dan lebih bahagia. Dia melintas ke puncak jurang. Angin mulai mengamuk sebelum dia akhirnya meludahkan mutiara jiwanya. Garis cahaya putih terbang ke arah Lu Zhou segera. Setelah menangkapnya, dia mengukurnya. Yinglong berkata, aku akan menunggumu kembali. Setelah mengatakan itu, Yinglong terjun ke jurang. Jie Jinan, yang akhirnya sadar kembali, berkata, hei, di bawah sana sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Jika tidak, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Aku tidak butuh bantuanmu. Yinglong menukik ke bawah menuju kekuatan rebound di bagian atas jurang. Setelah berjuang dengannya sebentar, ia berhasil memasuki jurang maut. Jie Jinan berkata, dipenuhi dengan pujian, tanpa kultivasi yang kuat, kekuatan seseorang akan diserap. Kalau tidak, pembudidaya manusia akan lama memasuki jurang maut. Bagaimana mereka bisa meninggalkannya untuk binatang buas yang ganas? Petik 2. Ayo kembali ke Evil Sky Pavilion dulu. Baik. Saat keduanya berbalik, Lu Zhou tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Apa masalahnya? Tungganganku. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan bicara tulisan surgawi, yang baru-baru ini ditingkatkan menjadi hukum bicara yang hebat, dan memanggil tunggangannya kembali ke paviliun langit jahat. Jie Jinan berkata, saat itu, kamu mengangkat beberapa gunung di Grand Mystic Mountain. Sepertinya hobimu tidak berubah. Tunggangan ini semuanya luar biasa, dan mereka akan menjadi binatang spiritual di masa depan. Aku percaya pada penglihatanmu, kata Jie Jinan sambil mengangguk. Ayo pergi. Keduanya berjalan menuju lorong rahasia di dekat pilar kehancuran Dunsang. Selama perjalanan mereka menemukan tanah tidak dikenal jauh lebih tenang dari sebelumnya. Jie Jinan berkata, 9 domain akan berada dalam bahaya juga. Kita harus membuat rencana sesegera mungkin. Lu Zhou mengingat rencana si Wuya dan berpikir bahwa sudah waktunya untuk mengimplementasikannya. Ketika keduanya tiba di lorong rahasia, Lu Zhou merasakan gerakan dari salah satu jimatnya. Setelah menyalakannya, proyeksi Jiang Jian muncul. Dia segera berkata dengan sedikit kecemasan, Senior Ji, cepatlah dan kembali ke Evil Sky Pavilion. Apa masalahnya? Itu tidak baik. Saya pikir kami memiliki pengunjung asing. Petik 2. Pengunjung asing.
Kamu akan tahu ketika kamu kembali. Lu Zhou dan Jie Jinan tidak membuang waktu dan segera melangkah ke lorong rahasia. Dengan kilatan cahaya, mereka menghilang ke udara tipis. 15 menit kemudian, Lu Zhou dan Jie Jinan tiba di gunung belakang paviliun langit jahat. Jiang Aijian sudah menunggu di lorong rahasia. Ketika dia melihat Lu Zhou dan Jie Jinan, dia tidak menyapa mereka dan dengan cepat berkata, "Ji Senior, lihat ke timur." Lu Zhou dan Jie Jinan melihat ke timur secara bersamaan. Sesuatu yang gelap menutupi langit di timur dan perlahan mendekat. Itu tampak seperti kumpulan awan gelap yang menandakan badai dahsyat. Lu Zhou sedikit mengernyit. Fenomena surgawi. Jie Jinan menggelengkan kepalanya. Sepertinya tidak. Saya telah menerima berita dari keluarga Kekaisaran Gritian. Mereka telah mengirim sejumlah besar pembudidaya untuk menyelidiki. Mungkinkah itu invasi sebelum langit runtuh? Jie Jinan bertanya. Seharusnya itu datang dari lautan tak berujung, bukan kekosongan besar atau tanah tak dikenal. Pada saat ini, teriakan rendah terdengar dari ufuk timur. Suara itu sangat jernih dan keras. Para pembudidaya dari seluruh Gritian segera terbang ke timur. Di depan masa gelap, para pembudidaya manusia seperti semut. Tidak termasuk Evil Sky Pavilion, sekte terbesar di Gritian adalah Sekte Yun, Tian, dan Luo. Ketika para pembudidaya dari 3 sekte tiba, mereka terkejut. Apa-apaan ini? Ini bukan awan gelap, ini adalah binatang buas yang ganas. Binatang buas. Semua orang menatap masa gelap yang secara bertahap menutupi langit Gritian. Kegelapan perlahan merayap di Gritian sambil terus bergerak. Tangisan rendah lainnya terdengar di udara, menyebabkan para pembudidaya Gritian gemetar ketakutan. Mundur. Semua pembudidaya Gritian mundur. Tidak ada yang berani bertindak gegabah pada saat ini. Bab 1766, tanpa nama hilang. Sejak saluran komunikasi dibuka antara 9 domain, para pembudidaya pengetahuan Gritian telah tumbuh. Pemahaman mereka tentang binatang buas juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Namun, mereka benar-benar tidak tahu apa masa gelap di depan mereka. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang bersembunyi di balik masa gelap yang menggelinding, terus-menerus mengeluarkan suara rendah dan dalam. Bagaimanapun juga, manusia selalu takut akan hal yang tidak diketahui. Semakin banyak pembudidaya mulai berkumpul. Mereka membentuk tembok pertahanan di kejauhan. Para pembudidaya dari Sekte Luo, Tian, dan Yun berdiri di depan. Sementara mereka masih dipenuhi dengan kecemasan, 3 garis cahaya melonjak. Mereka melihat ke atas dengan terkejut. Itu datang dari paviliun Saint Sky. Semua pembudidaya mengenakan ekspresi hormat di wajah mereka. Mungkin, mereka sudah lama terbiasa dengan pemandangan ajaib dari paviliun langit jahat sehingga tidak ada yang mengatakan apa-apa. Berdengung. Pada saat ini, teratai emas mekar di depan seberkas cahaya di depan. Itu seperti matahari yang menyinari seluruh dunia. Teratai emas jelas berbeda dari teratai avatar Tousan Realm Whirling. 12 daun mengelilinginya, dan setiap daun panjangnya 1000 kaki. Ada kolom di bawah lotus yang sama mempesonanya, dan pola segitiga bisa dilihat di atasnya. Cahaya menyilaukan bersinar dari jahitan segitiga juga. Teratai makhluk tertinggi lebih dari cukup untuk mengejutkan semua orang. Apakah itu teratai makhluk tertinggi? Ya, ini seperti yang ada di buku. Ini pertama kalinya aku melihatnya di kehidupan nyata. Teratai tertinggi. Aku bahkan tidak berani memimpikannya hal seperti itu dalam hidupku. Masa gelap itu semakin mendekat, membawa kegelapan bersamanya. Para pembudidaya Gritian menahan napas, menaruh harapan mereka pada makhluk tertinggi di atas mereka. Setelah beberapa saat, masa gelap itu berhenti di depan teratai emas. Lu Zhou, Jie Jinan, dan Jiang Aijian berdiri di atas kursi teratai dan melihat masa gelap yang sangat besar di depan mereka. Setelah lama terdiam, Lu Zhou bertanya, "Siapa kamu?" Suara Lu Zhou bergema di langit, mengejutkan para pembudidaya di bawah. Tidak ada gerakan di awan gelap, tampak tidak berbahaya seperti awan sungguhan. Meskipun demikian, aura dari dalam tidak bisa menipu indera Lu Zhou dan Jie Jinan. Setelah beberapa saat, sebuah suara rendah terdengar dengan terbata-bata, kekal, kehidupan. Kata-kata itu terdengar samar dan tidak jelas seolah-olah pihak lain berbicara dengan mulut penuh air. Jiang Aijian berseru, "Kamu benar-benar datang dengan niat buruk." Lu Zhou memunculkan embusan angin kencang dan meniup kabut gelap itu. Tak lama kemudian,
Kepala makhluk dalam kabut gelap itu terungkap. Kun seperti ikan, itu bersembunyi di laut biru. Peng seperti burung, itu minum, makan, dan terbang antara langit dan bumi. Kepala makhluk itu seperti Gosyaok, dan matanya seperti elang. Giginya seperti kait dan sebesar gunung. Hanya bulunya yang bisa menutupi tanah yang luas. Hanya ini yang bisa mereka lihat. Jie Jinan berseru kaget, Peng. Tapi bukankah Kun ini dari samudera tak berujung timur? Bukan ikan. Kun bisa berubah menjadi Kun Peng, seekor burung yang menguasai langit dan bumi, kata Jie Jinan. Lu Zhou memandang Kun Peng dan berkata, bukankah sudah terlambat bagimu untuk bertanya kepadaku tentang jalan menuju kehidupan abadi sekarang? Kun Peng berkata lagi, kekal, hidup. Itu mengulangi kata-kata ini berulang-ulang. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum menemukan jalan menuju kehidupan abadi. Selain itu, saya sudah mendapatkan mutiara jiwa surgawi yang saya inginkan. Bahkan jika saya tahu jalannya, saya tidak akan mengungkapkannya kepada Anda. Petik 2. Kabut hitam mulai membumbung. Sepertinya Kun Peng bergerak lagi, menutupi langit Gritian. Lu Zhou menggunakan kekuatan bicara dan berkata dengan suara yang dalam, kurang ajar. Saat Lu Zhou melangkah maju, Jie Jinan dan Jiang Eijian dengan bijaksana mundur selangkah. Teratai emas tumbuh dalam ukuran, menutupi langit, saat api karma mulai membakar di sekitarnya. Hanya dalam beberapa saat, separuh langit terbakar dengan api keemasan sementara separuh lainnya gelap. Api emas perlahan memaksa kegelapan kembali. Teriakan rendah lainnya terdengar dari dalam kabut gelap. Sepertinya Kun Peng tidak mau bertarung. Setelah mundur beberapa saat, Kun Peng berkata dengan terbata-bata, terlalu lemah. Kemudian, kabut gelap naik lebih tinggi ke langit. Gerakan Kun Peng menimbulkan angin kencang, mendatangkan malapetaka di Gritian. Para pembudidaya dengan cepat membangun energi pelindung mereka untuk melindungi diri mereka dari angin kencang. Ketika kabut gelap menyebar, semua orang melihat sepasang sayap terbesar dalam sejarah. Sayapnya tampak seperti membentang ribuan mil, tapi mungkin lebih panjang. Kun Peng mengepakkan sayapnya dan dengan cepat terbang ke arah barat. Hanya ketika langit kembali normal, Lu Zhou menyingkirkan teratai emasnya. Dia menatap langit barat sambil berpikir. Pada saat yang sama, para pembudidaya Gritian menghela nafas lega. Jie Jinan pindah ke sisi Lu Zhou dan berkata, Kun Peng akan pergi ke kekosongan besar. Mengapa itu pergi ke Great Void? Kun Peng tidak menyukai kekosongan besar. Mungkin pergi ke sana untuk menimbulkan masalah. The Great Void akan runtuh. Jika itu menyebabkan masalah sekarang, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. The Great Void berada dalam kekacauan karena keruntuhannya yang akan datang. Satu-satunya tempat yang aman bagi para pembudidaya di sana adalah 9 domain. Lu Zhou mengangguk sebelum dia menoleh ke Jiang Eijian dan berkata, beritahu ketujuh tua tentang ini. Katakan padanya untuk mengimplementasikan rencana itu. Dimengerti, kata Jiang Eijian. Lu Zhou kembali ke paviliun langit jahat. Jie Jinan menjadi tetangga dengan Putri Mulberry. Meskipun Pangeran Mulberry lebih suka menyendiri, memiliki satu atau dua tetangga bukanlah masalah besar. Dia hanya akan penasaran dan mengobrol dengan pihak lain sebelum dia secara bertahap menjadi akrab. Hal pertama yang dilakukan Lu Zhou setelah kembali ke paviliun timur adalah meletakkan mutiara jiwa surgawi Yinglong di kursi teratai birunya. Seluruh proses itu cukup lancar. Untungnya, mutiara jiwa surgawi berkualitas tinggi. Jika tidak, akan sangat sulit untuk mengaktifkan 3 bagan kelahiran terakhir. Adapun apakah itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan, Lu Zhou juga tidak begitu yakin. 1 bulan, Lu Zhou bergumam pada dirinya sendiri saat dia menekan pilar ketidakkekalan ke tanah dan meningkatkan kecepatannya menjadi 10.000 kali. Dengan kecepatan ini, 10.000 bulan, yang setara dengan sekitar 800 tahun, akan berlalu dalam 1 bulan ini. Setiap bagan kelahiran akan menelan biaya sekitar 50.000 tahun kehidupan sehingga 3 bagan kelahiran akan menelan biaya sekitar 150.000 tahun kehidupan. Lu Zhou memeriksa antarmuka sistem. Sisa hidup, 1.262.699 tahun. Kartu pembalikan, 366.000. Setelah melihat ini, Lu Zhou merasa yakin untuk mengaktifkan 3 bagan kelahiran terakhirnya. Setelah itu, Lu Zhou memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya di bulan mendatang. Jika ada masalah yang harus diselesaikan, Yu Zhenghai,
Si Wuya, 4 tetua, dan yang lainnya dapat membuat keputusan. Di dalam jurang di Dunsang. Setelah memasuki jurang maut, Yinlong mempertahankan wujud manusianya. Seperti Lu Zhou, dia merasa seolah-olah berada di galaksi bintang. Setelah merasakan kekuatan tak berujung, dia mengungkapkan ekspresi puas dan berkata, ini memang tempat yang bagus. Kemudian, Yinlong duduk bersila di udara, meniru penampilan yang tidak suci. Kemudian, dia mengeluarkan alu penekan surga sebelum dia mulai menyerap kekuatan jurang. Lu Zhou mengolah tulisan surgawi. Dia mengandalkan tulisan surgawi untuk mengubah dan menyerap kekuatan bumi. Namun, Yinlong hanya bisa mengandalkan Heaven Suppressing Alu untuk menyerap kekuatan bumi. Kecepatan dan sifat mereka berdua berbeda. Setelah itu, Yinlong mengeluarkan Anem. Dia memainkannya di tangannya saat dia berkata sambil tersenyum, Yang suci, aku tidak percaya kamu benar-benar meninggalkan senjata paling tajam di dunia bersamaku. Namun, setelah memikirkan tentang bagaimana mutiara jiwa surgawi setara dengan kehidupannya, dia berpikir pertukaran itu adil dan dia tidak mendapatkan banyak dari pertukaran sementara. Dengan ini, kegembiraannya mereda setengah. Setelah beberapa saat, Yinlong menjadi penasaran. Bagaimana cara mengaktifkannya? Senjata Yinlong adalah kapak pertempuran ember emas. Meskipun itu bukan senjata kelas kosong, itu dianggap sebagai senjata teratas di antara senjata kelas tak terbatas. Dengan kemampuan klan naga dan kapak pertempuran ember emas, kekuatannya terkadang tidak kalah dengan senjata kelas kosong. Karakteristik paling unik dari item Void Grade adalah bentuknya yang selalu berubah. Namun, hanya dalam bentuk aslinya seseorang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam bentuk lain, kekuatannya mungkin hanya senjata tingkat tak terbatas. Yinlong belum pernah melihat senjata kelas kosong sebelumnya, jadi dia secara alami penasaran. Dia mencoba memobilisasi primal ki-nya untuk mengaktifkan Anem. Sayangnya, tidak ada reaksi dari Anem sama sekali. Dia mencoba lagi dan lagi, tetapi tidak ada jawaban. Aneh sekali. Untuk senjata lain, bahkan jika mereka sudah mengakui tuannya, orang lain masih bisa menggunakannya, hanya saja mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Karena alasan ini, Yinlong menganggap Anem sangat istimewa. Senjata seperti itu biasanya memiliki spiritualitas. Untuk membuatnya mengakui seorang guru baru, seseorang harus melepaskan spiritualitasnya terlebih dahulu. Namun, karena Anem bahkan tidak dapat diaktifkan oleh Primal Ki, tampaknya merupakan tugas yang mustahil untuk menghilangkan spiritualitasnya. Aku tidak percaya itu, Yinlong bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mengerahkan kekuatan hukum. Begitu kekuatan menyelimuti Anem, ia mulai melawan. Astaga, adegan tak terduga muncul. Tanpa nama dikirim terbang. Itu berputar sebelum jatuh ke dalam jurang. Tidak, Yinlong buru-buru terbang, berniat untuk mengambil Anem. Sayangnya, kekuatan rebound terlalu kuat dan mengirimnya terbang kembali. Yinlong, ini sudah berakhir. Bagaimana aku akan menjelaskan ini padanya? Apa yang akan terjadi pada mutiara jiwaku? Bab 1767, Ming Xin yang menakutkan. Yinlong memukul dadanya dan menginjak kakinya, merasa sangat menyesal. Setelah berinteraksi dengan yang tidak suci sebelumnya, dia mengetahui temperamen yang tidak suci dengan sangat baik. Sekarang setelah dia kehilangan Anem, yang tidak suci pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Adapun mutiara jiwa surgawinya, hampir tidak ada harapan untuk mendapatkannya kembali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yinlong bergumam berulang kali. Setelah sekian lama, dia masih tidak bisa menemukan solusi. Jika aku kalah di dunia, itu bukan masalah besar karena aku pasti bisa menemukannya. Namun, bagaimana saya akan menemukan sekarang bahwa itu jatuh ke dalam jurang? Tidak ada kata yang bisa menggambarkan penyesalan Yinlong saat ini. Yinlong mencoba beberapa kali lagi, tetapi dia tidak bisa masuk lebih dalam ke jurang. Dia menatap jurang dan bergumam, apa sebenarnya yang ada di bawah bumi? Setelah beberapa saat, Yinlong dengan cepat menggelengkan kepalanya, dalam hati menegur dirinya sendiri karena membiarkan pikirannya mengembara pada saat yang kritis. Dia harus lebih berpikiran jernih. Setelah beberapa saat, Yinlong bergumam pada dirinya sendiri lagi, perlakukan saja seperti aku tidak kehilangannya untuk saat ini. Mari kita bicarakan masalah ini setelah dia mengembalikan mutiara jiwaku. Selain itu,
Saya tidak memintanya untuk mengembalikan tendon yang dia ambil dari saya. Itu benar, itu benar. Anggap saja aku tidak kehilangannya untuk saat ini. Dengan itu, Yinglong secara bertahap menjadi tenang. Ia kembali duduk bersila. Yang paling penting adalah memulihkan basis kultivasinya. Tidak mudah baginya untuk memasuki jurang sehingga dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak lama setelah Yinglong memasuki kondisi meditasi, dia tersentak kembali ke dunia nyata oleh suara gemuruh. Itu terdengar seperti guntur, tetapi ada sesuatu yang aneh tentangnya. Dia adalah naga yang bisa mengendalikan cuaca, ini secara alami termasuk guntur dan kilat. Setelah beberapa saat, dia memastikan bahwa itu bukan suara guntur, itu lebih seperti suara tabrakan. Apa yang sedang terjadi? Yinglong mengerutkan kening dan melihat ke atas. Jangan bilang aku sangat sial sehingga langit runtuh begitu aku memasuki jurang maut. Ledakan. Kali ini, Yinglong bisa merasakan getaran bahkan di dalam jurang. Yinglong ingin naik dan melihatnya. Namun, memasuki dan meninggalkan jurang membutuhkan banyak energi. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa tidak ada gunanya menghabiskan energinya untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi. Yinglong merasa menyesal lagi. Dia seharusnya meninggalkan jimat untuk berkomunikasi dengan yang tidak suci. Sekarang, dia bahkan tidak punya siapapun untuk diajak bicara. Suara gemuruh terdengar 2 kali lagi sebelum keheningan kembali. Dengan itu, Yinglong secara bertahap rileks dan memasuki kondisi meditasinya. Sementara itu, Lu Zhou, yang sedang bermeditasi pada tulisan surgawi di paviliun timur paviliun langit jahat, juga mendengar suara gemuruh. Demikian pula, dia bingung. Karena dia telah memerintahkan agar tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang akan melapor kepadanya. Untuk alasan ini, dia menyalakan jimat untuk menghubungi Si Uya. Begitu Si Uya muncul, dia berkata, The Great Void sedang diserang oleh raksasa. Itu adalah binatang buas terbesar yang pernah saya lihat. The Great Void sedang diserang. Tuan, binatang buas ini berasal dari samudera tak berujung timur. Seharusnya yang pergi ke Evil Sky Pavilion. Ukurannya membuatnya sangat mudah dikenali. Kun Peng. Lu Zhou mengerutkan kening. Si Wuya mengangguk. Itu memang Kun Peng. Itu turun dari langit dan mengepakkan sayapnya di tanah. Gunung dan pepohonan dalam jarak ribuan mil diratakan hanya dengan kepakan sayapnya. Tak terhitung orang yang terluka dan tewas. Pillar of Destruction Sanyan juga telah runtuh sebagai hasilnya. Petik 2. Apakah Mingxin tidak peduli? Lu Zhou bertanya. Kaisar Besar Mingxin adalah orang yang menghentikan Kun Peng pada akhirnya. Kun Peng pergi hanya setelah dia muncul. Tidak ada yang tahu mengapa Kun Peng tiba-tiba menyerang Great Void, kata Si Wuya. Binatang buas itu ingin mengetahui jalan menuju kehidupan abadi, tetapi tidak mendapatkannya dari saya. Itu telah mengelilingi samudera tak berujung selama 100.000 tahun. Mingxin pasti telah menjanjikan sesuatu tetapi gagal menepati janjinya. Mungkin itu sebabnya Kun Peng menyerang kekosongan besar, kata Lu Zhou. Si Wuya mengangguk dan berkata, tidak heran. 5 pilar kehancuran telah runtuh. Rencana perwakilan 9 domain harus segera dilaksanakan. Keluarkan panggilan atas namaku dan nama 4 kaisar tanah yang hilang. Dipahami. Dengan itu, Lu Zhou memutuskan komunikasi dan kembali merenungkan tulisan surgawi. Si Wuya tidak membuang waktu dan dengan cepat mengirim pesan dari Aula Tuwei, mengundang para pembudidaya dari Great Void untuk bermigrasi ke 9 domain. Kabar tentang ini dengan cepat menyebar melalui Great Void. Awalnya, penerimaannya tidak terlalu bagus, banyak pembudidaya merasa agak tidak mau. Namun, ketika mereka mendengar yang tersuci dan 4 kaisar dari tanah yang hilang menjamin rencana tersebut, kebanyakan kultivator mengesampingkan pikiran mereka tentang perang dan dengan senang hati menerima rencana tersebut. Meskipun ada suara perbedaan pendapat, itu tidak berguna karena suara mayoritas menenggelamkan mereka. Dengan yang tidak suci dan 4 kaisar dari tanah yang hilang, selama ada cukup banyak pembudidaya yang menyetujui rencana tersebut, mereka yang tidak setuju tidak akan berani secara sembrono menyerang dan menjarah 9 domain. Ancaman perang antara 9 domain dan Great Void ditangani dengan lembut dengan cara itu. Domain Lotus Hijau dipimpin oleh Qin Renyu dan menerima para pembudidaya dari Great Void. Adapun domain Lotus Kembar, perwakilan mereka adalah Chen Fu. Meskipun Chen Fu telah berlalu, reputasinya masih tetap ada. Perwakilan domain Lotus Merah adalah Li Yunzheng.
Adapun domain lotus hitam dan domain lotus putih, perwakilan masing-masing adalah Dewan Menara Hitam dan Dewan Menara Putih. Perwakilan untuk domain lotus kuning adalah Sekte Banjir, dan perwakilan untuk domain lotus ungu adalah keluarga kerajaannya. Akhirnya, domain lotus emas diwakili oleh Evil Sky Pavilion. Banyak pembudidaya di Great Void tahu bahwa yang tidak suci mendirikan pavilion langit jahat. Oleh karena itu, tidak banyak pembudidaya yang mau pergi ke domain teratai emas. Bagaimanapun, mereka tidak ingin hidup di bawah hidung yang tidak suci. Tak perlu dikatakan, Ming Xin juga mengetahui masalah ini. Begitu tahu, dia segera memanggil Qi Sheng, komandan Balai Tuwei. Si Uya datang ke kuil suci sendirian. Ketika dia melihat Ming Xin, yang sedang duduk tegak di singgasananya, dia berkata sambil membungkuk, "Yang mulia, mengapa Anda memanggil saya?" Ekspresi Kaisar Ming Xin sangat tenang. Sebaliknya, Guan Jiu dan Wen Ruqing, yang masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan Ming Xin, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di mata mereka. Ming Xin bertanya terus terang, "Apakah kamu dalang di balik rencana perwakilan?" Si Uya mengangguk dan berkata, "Aku tidak punya pilihan. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan konflik antara Great Void dan 9 domain." Ekspresi penghargaan muncul di wajah Ming Xin saat dia berdiri dan berkata, "Saya sudah lama terganggu dengan masalah ini. Tidak dapat dihindari bahwa langit akan jatuh, tetapi saya tidak pernah menemukan solusi untuk masalah ini. Lagi pula, saya tidak ingin 9 domain terlalu menderita. Terpuji bahwa Anda datang dengan rencana yang brilian. Hadiah apapun yang Anda inginkan, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda." Petik 2. Si Uya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu adalah tugasku. Saya tidak serakah untuk hadiah." Petik 2. Ming Xin terkekeh dan bertanya, "Jika itu tugasmu, mengapa kamu tidak mendiskusikannya denganku sebelumnya?" Perubahan sikap Ming Xin sangat mendadak. Si Uya tertegun sejenak sebelum dia berkata, "Rencana untuk menghentikan konflik bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan Yang Mulia juga memberi saya banyak otoritas jadi." Astaga, Wen Ruqing tiba-tiba muncul di depan si Uya dan memukul dengan telapak tangannya. Bang! Serangan itu mendarat di bahu si Uya. Meskipun dia bisa menghindarinya, dia memilih untuk menerima serangan secara langsung. Dia membalik 2 kali di udara sebelum dia menstabilkan pijakannya. Kemudian, dia bertanya dengan ekspresi agak gelap, "Apa maksudmu dengan ini?" Wen Ruqing berkata dengan suara yang dalam, "Beraninya kamu bekerja dengan yang tidak suci di bawah hidung Yang Mulia." Si Uya tidak terkejut. Dia hanya berkata, "Jadi Yang Mulia tahu segalanya." Ming Xin berjalan menuruni tangga dengan tangan di punggungnya. Dia berjalan ke arah si Uya dan berkata, "Si Uya, kamu masih sangat muda. Trik Anda hanyalah trik kecil di depan saya. Banyak hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Petik 2. Si Uya tetap diam meskipun identitas aslinya telah terungkap. Ming Xin terus berkata dengan acuh tak acuh, "Atau haruskah saya katakan, 10 klasik yang ditinggalkan oleh yang tidak suci kebetulan cocok dengan nama Anda. Apakah Anda pikir itu kebetulan atau diatur?" Petik 2. Si Uya menangkupkan tinjunya dan berkata, "Yang Mulia, apa yang Anda maksud dengan bulan yang cerah bersinar di atas laut, dari jauh kita berbagi momen ini bersama? Apa hubungannya dengan Hai, Sang, Seng, Ming, Yue, Tian, Ya, Gong, Qi, Si? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Ming Xin berkata sambil menghela nafas, "Kamu sangat pintar. Anda harus tahu apa yang tidak berguna atau tidak." Si Uya tetap diam. Ming Xin terus berkata, "Saat pertama kali bertemu denganmu, aku sudah tahu bahwa yang tidak suci telah kembali." Mata si Uya melebar tanpa terasa. Dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Jika itu masalahnya, mengapa Ming Xin tidak menghentikannya? Secara alami, dia tidak menanyakan pertanyaan ini. Meskipun demikian, Ming Xin tampaknya telah melihat melalui pikiran si Uya. Dia berkata, "Saya memiliki banyak kesempatan untuk berakting. Aku bisa dengan mudah menghancurkan Evil Sky Pavilion seperti bagaimana seseorang bisa menghancurkan seekor semut. Saya tidak bergerak karena saya yakin bahwa saya cukup kuat untuk mendominasi semua makhluk hidup, termasuk yang tidak suci." Si Uya bertanya, "Lalu, mengapa kamu tidak bergerak melawannya?" Wen Ruqing melintas ke arah si Uya lagi begitu suara si Uya jatuh. Dia berkata dengan suara gelap,
jadi kamu akhirnya mau mengakuinya. Serangan telapak tangan Wenruking sangat sengit kali ini. Si Uya bukanlah seseorang yang akan duduk dan menunggu kematian. Dia juga memukul dengan telapak tangannya. Meskipun si Uya telah menerima warisan Dewa Api, kultivasinya masih belum cukup untuk berurusan dengan makhluk tertinggi untuk saat ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa dia didorong kembali ke pintu masuk aula. Terlepas dari rasa sakit di lengannya, dia bertanya, apa selanjutnya? Wenruking mengejek dan ingin menyerang lagi. Namun, Mingxin berkata, mundur. Ya, Mingxin memandang si Uya dan bertanya, menurutmu, siapa yang lebih kuat? Aku atau yang tidak suci? Ini, saya tahu Anda muridnya, kata Mingxin. Kemudian, dia menunjuk Wenruking dan Guanjiu sebelum dia melanjutkan berkata, keduanya, bersama dengan Hua Zhenghong dan Zui Ken yang sudah meninggal, adalah mantan muridnya. Anda dapat berbicara dengan jujur. Aku berjanji tidak akan terjadi apa-apa padamu. Tidak ada yang berani menyentuhmu di Great Void. Bab 1768, Kekuatan Pertempuran Puncak. Ini memang pertanyaan yang rumit. Esensinya mirip dengan pertanyaan siapa yang akan diselamatkan lebih dulu jika ibu dan istri jatuh ke sungai secara bersamaan. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Mata Mingxin tidak meninggalkan si Uya saat dia menunggu jawaban si Uya. Setelah merenung lama, si Uya tersenyum dan menjawab, sejujurnya, saya tidak tahu. Tidak peduli pertanyaan apa yang Anda ajukan, saya hanya akan mengatakan saya tidak tahu. Mengapa? Mingxin bertanya. Aku belum pernah melihatmu bertarung jadi aku secara alami tidak tahu seperti apa kultivasimu, jawab si Uya jujur. Wenruking berkata dengan acuh, kamu berbicara omong kosong. Yang Mulia membawa kedamaian ke 4 lautan dan daratan, menyerahkan 10 aula, mencegah binatang laut menyerang, dan menyatukan para pembudidaya. Dia memberi manusia kehidupan tanpa beban. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal itu? Si Uya berkata, seberapa sulit itu? Saya memiliki seorang murid yang mampu melakukan itu juga. Mengatur negara dan budidaya adalah dua hal yang berbeda. Bahkan saat itu, kamu masih harus memiliki kekuatan yang cukup. Terkadang, mengatur tanah tidak dapat diselesaikan dengan kata-kata saja, balas Wenruking. Saya setuju, kata si Uya sambil tersenyum, itu sebabnya murid saya memiliki sekelompok pembudidaya yang kuat. Wenruking tahu si Uya menggunakan kefasihannya untuk menghindari menjawab pertanyaan itu. Sebelum Wenruking dapat melanjutkan perdebatannya, Mingxin berkata, apakah kamu ingin tahu kemampuanku? Si Uya tidak mengatakan apa-apa. Tidak masalah apakah dia mau atau tidak, keputusan tidak ada padanya. Namun, dia sedikit penasaran. Bagaimanapun, semua orang menghormati Mingxin. Ini akan memuaskan rasa ingin tahunya untuk melihat kekuatan sejati Mingxin. Mingxin dengan lembut mengangkat tangannya sebelum energi samar melonjak keluar. Wenruking dan Guanjiu memasang ekspresi aneh di wajah mereka, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mingxin. Kultivasi si Uya tidak rendah setelah mewarisi warisan Dewa Api sehingga dia bisa merasakan kekuatan yang terkandung dalam gerakan Mingxin. Itu adalah semacam hukum ruang yang secara kolektif dapat menggerakkan semua orang. Pada saat berikutnya, mereka menemukan diri mereka di langit selatan kuil suci. Sekitar selusin Templar bergegas setelah mereka merasakan kehadiran Mingxin. Mereka berdiri berbaris di langit dan membungkuk ketika mereka berseru, "Salam, Yang Mulia." Si Uya, Wenruking, dan Guanjiu tidak tahu apa yang ingin dilakukan Mingxin sehingga mereka hanya memandangnya. Mingxin berkata dengan tenang, "Aku ingin kamu pergi ke Evil Sky Pavilion dan menunjukkan kepada dunia kemampuanmu." Setelah mendengar kata-kata, Pavilion Langit Jahat, para Templar sedikit terkejut. Selama periode waktu ini, mereka telah mendengar banyak hal tentang Pavilion Langit Jahat. Saat ini, topik yang paling banyak dibicarakan selama waktu minum teh adalah Pavilion Langit Jahat. Salah satu rumor yang membuat khawatir semua orang adalah bahwa Master Pavilion dari Pavilion Langit Jahat adalah yang tidak suci. Ini juga merupakan sumber kekacauan di 10 Aula Great Void. Sekarang Mingxin memerintahkan mereka untuk bergerak. Mereka bertanya-tanya apakah Mingxin akhirnya siap untuk bertindak. Bahkan si Uya tidak menyangka Mingxi akan bergerak secepat ini. Dimengerti, kata para Templar serempak. Mingxin menoleh ke si Uya dan bertanya, apa pendapatmu tentang kultivasi mereka?
Budidaya Templar tidak terduga. Banyak dari mereka adalah penduduk asli Great Void. Kuil suci telah merekrut banyak jenius selama 100.000 tahun terakhir juga. Mereka adalah alat penindasan yang sangat efektif. Si Wuya menjawab, mereka secara alami adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Ming Xin berkata lagi, meskipun demikian, mereka jauh dari sebanding dengan makhluk tertinggi. Bagaimana para Templar bisa menyusahkan yang tidak suci? Ming Xin melambaikan tangannya. Seberkas cahaya keemasan terbang keluar dan melayang di atas para Templar. Itu adalah Scales of Justice yang terkenal. Di antara dua timbangan, sebuah pilar menopang dan menyeimbangkannya. Di bawah pengaruh timbangan keadilan, langit di kuil suci selatan sangat tenang. Arus udara, ruang, dan hukum tampak membeku pada saat ini. Itu seperti domain absolut. Si Wuya merasakan ki primal di tubuhnya, dan dia merasa bahwa 8 meridian luar biasa miliknya tampaknya telah dikendalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Berderak, timbangan keadilan berderit sebelum berputar. Astaga, pusaran yang luar biasa muncul di langit, dan primal ki mulai berkumpul dari segala arah. 10 Templar melihat pusaran dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka. Ming Xin berkata dengan suara yang dalam, atas namaku, aku akan memberimu kekuatan seorang kaisar surgawi. Suara Ming Xin yang dalam dan kuat bergema di langit. Wen Ruqing dan Guan Jiu terkejut bahwa Ming Xin menggunakan kemampuan timbangan keadilan yang kurang dikenal. Kemampuan ini menyamakan kedudukan, membuat segalanya adil. 10 pilar cahaya, yang mengandung kekuatan besar, ditembak jatuh dari pusaran dan menyelimuti 10 Templar. Si Wuya terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat timbangan keadilan digunakan dengan cara ini. Dapatkah timbangan benar-benar menyeimbangkan segala sesuatu di dunia ini? Ledakan. Langit terus bergemuruh. Seluruh proses berlangsung selama sekitar 1 jam sebelum Ming Xin berteriak, mundur. Berderak. Timbangan keadilan berhenti berputar. 10 pilar cahaya menghilang saat pusaran berangsur-angsur menjadi tenang. 10 Templar bersinar. Aura mereka benar-benar berubah. Si Wuya hampir tidak bisa mempercayai aura para Templar. Dia tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah mereka memiliki kekuatan seorang kaisar surgawi, tetapi mereka pasti memiliki kekuatan makhluk tertinggi. Kemampuan ini terlalu menantang surga. Dari mana dia mendapatkan timbangan keadilan? Berapa banyak kartu truf yang masih dia sembunyikan? Jika 10 Templar benar-benar memiliki kekuatan Ming Xin sekarang, maka bukankah kekuatan pertempuran Ming Xin berada di puncak? Ini sangat bertentangan dengan pemahaman si Wuya tentang hukum kekekalan. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, 10 Templar secara bertahap kembali ke akal sehat mereka. Mereka hampir tidak bisa menahan kegembiraan mereka saat mereka merasakan kultivasi dan aura mereka. Bahkan Wen Ruqing dan Guan Jiu, yang telah mengikuti Ming Xin sejak lama, menatap ke 10 Templar dengan ekspresi sedikit terkejut. Selama 100.000 tahun terakhir, mereka hanya melihat Ming Xin menggunakan kemampuan ini kurang dari 3 kali. Setiap kali, itu hanya mengejutkan. Ming Xin memandang si Wuya yang terkejut dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana menurutmu? Si Wuya menekan keterkejutannya dan bertanya, apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Katakan padaku keduanya, kata Ming Xin dengan tenang. Kebohongannya adalah yang mulia sangat kuat. Dengan timbangan, Anda bisa dianggap tak terkalahkan, kata si Wuya. Ming Xin tersenyum tipis. Aduh, itu bohong. Si Wuya terus berkata, yang benar adalah karena timbangannya sangat kuat dan misterius, pasti ada harga yang harus dibayar untuk itu, kan? Ming Xin tetap diam. Seharusnya ada batas waktu juga. Jika tidak, Yang Mulia tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk memelihara makhluk-makhluk tertinggi. Yang Mulia bisa saja menggunakan timbangan untuk membuat sekelompok makhluk tertinggi, kata si Wuya. Wen Ruqing dan Guan Jiu memandang si Wuya secara bersamaan. Meskipun mereka tidak tahu apakah dia benar atau tidak, mereka merasa bahwa kata-katanya sangat masuk akal. Jika tidak ada batasan waktu, apa gunanya 4 tertinggi kuil suci? Selain itu, Ming Xin dapat menciptakan kaisar surgawi sebanyak yang dia inginkan, sepenuhnya mengambil alih 10 aula Great Void. Ming Xin mengangguk dan berkata, kamu sangat pintar. Sayangnya, tidak peduli seberapa pintar seseorang, akan ada saatnya dia salah. Tolong beritahu saya, kata si Wuya. Kau harus mencari tahu sendiri, kata Ming Xin. Kemudian, dia berkata kepada para Templar, pergilah.
Kali ini, Anda tidak diizinkan menggunakan kekuatan. Petik 2. Dipahami. Para Templar bingung. Jika tidak perlu menggunakan kekuatan, apa gunanya meningkatkan kultivasi mereka? Itu tidak berarti. Meskipun demikian, karena Ming Xin telah berbicara, mereka secara alami tidak berani menolak. Mereka dengan cepat pergi dan berjalan ke domain teratai emas. Setelah 10 Templar pergi, Ming Xin tiba-tiba bertanya, apakah tidak ada yang memberitahumu bahwa relik suci ini disebut timbangan keadilan? Secara alami, semua orang tahu timbangan itu disebut timbangan keadilan. Si Uya bingung dengan pertanyaan ini. Wen Ruking mengejek dan menjelaskan, timbangan adalah timbangan. Keyakinan yang mulia terletak pada keadilan. Guan Jiu menimpali, segala sesuatu di dunia ini mengikuti hukum konservasi. Hukum kekekalan adalah keseimbangan, dan keseimbangan adalah keadilan. Si Uya sangat tenang saat dia berkata, saya tercerahkan. Tiba-tiba, Ming Xin bertanya, apa kemajuan yang lain memahami Dao besar di inti atas? Seharusnya segera selesai. Sekarang giliran Sang Zhang Hall, jawab si Uya. Baiklah, kata Ming Xin, tidak akan mudah bagimu untuk bersembunyi dariku. Petik 2 tanda tanya petik 2. Satu hal yang tidak kurang dari para pemburu adalah kesabaran, kata Ming Xin. Si Uya sedikit terkejut. Yang paling penting sekarang adalah mengirim berita kembali ke Pavilion Evil Sky sesegera mungkin dan memberitahu semua orang untuk berhati-hati. Munculnya 10 Templar pasti berarti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Di Pavilion Timur Pavilion Langit Jahat. Lu Zhou merasakan bahwa aktivasi bagan kelahiran Avatar Biru telah memasuki periode yang relatif stabil tetapi kritis. Bab 1769, menemukan yang tidak suci di akhir. Dengan peningkatan kecepatan 10.000 kali, umur Lu Zhou sangat berkurang. Berdasarkan rencana Lu Zhou sebelumnya, dia telah merencanakan untuk menyelesaikan aktivasi bagan kelahirannya antara 1 bulan dan setengah tahun. Meningkatkan kecepatan menjadi 10.000 kali selama sebulan berarti lebih dari 800 tahun hilang. Pada saat ini, Lu Zhou berhenti bermeditasi pada tulisan surgawi. Dia mempelajari Avatar Biru. Bagaimanapun, dia mengaktifkan 3 grafik kelahiran terakhirnya. Mereka sangat penting, dan dia tidak bisa gegabah. Setelah itu, dia memeriksa umurnya dan berpikir itu masih bisa diterima. Kemudian, dia menggunakan keramik berlapis ungu, yang tidak akan mengurangi umurnya, untuk membantu pengaktifan bagan kelahiran. Setelah mengamati sejenak dan memastikan tidak ada masalah, Lu Zhou berencana untuk merenungkan tulisan surgawi lagi. Selama waktu ini, tidak ada yang datang ke Pavilion Timur untuk mengganggunya. Meskipun itu karena perintahnya, dia masih merasa sedikit khawatir tentang hal-hal di dunia luar. Oleh karena itu, dia diam-diam melantunkan mantra untuk kekuatan penglihatan. Tanpa diduga, alih-alih murid-muridnya, dia melihat sungai, gunung, dan pemandangan indah dari Great Void. Apakah sistemnya berubah dan menurun? Lu Zhou mengerutkan kening saat dia mengingat pemberitahuan sistem sebelumnya yang dia terima. Lupakan, silakan terus membaca 0N novel ringan. C0M. Lu Zhou memotong kekuatan penglihatan sebelum dia memutuskan untuk menyerap 4 inti kekuatan. Dia mengeluarkan teratai emasnya dan melihat inti seperti matahari. Dia masih merasa agak sulit dipercaya bahwa avatar emas itu sekarang menjadi avatar tertinggi dengan 2 cakram cahaya. Begitu dia membentuk cakram cahaya lain, dia akan melangkah ke ranah Raja Surgawi. Dia tidak yakin apakah itu karena efek dari pilar ketidakkekalan dan keramik berlapis ungu, tetapi ketika dia menyerap inti kekuatan, kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi kecepatan energi yang keluar sangat cepat. Aliran energi emas yang mengalir keluar dari inti kekuatan sangat mempesona. Itu mengalir keluar ke kursi teratai dan bergabung dengannya. Kemudian, cahayanya akan tumbuh lebih terang, tumpang tindih dengan piringan cahaya. Pada saat yang sama, dis cahaya tumbuh sedikit lebih besar juga. Saya di inti kekuatan ketiga saya sekarang. Pada saat ini, Lu Zhou tiba-tiba memikirkan masalah. Setelah dia benar-benar menyerap 4 inti kekuatan, kecepatan kultivasinya tidak lagi secepat itu. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Dia memikirkan waktunya di jurang maut dan batu jasa. Jika yang tidak suci bisa mencapai puncak dunia kultivasi, saya seharusnya bisa melakukannya juga. Bahkan, prosesnya harus lebih lancar. Berdengung. Pada saat ini,
Lu Zhou melihat bahwa kecepatan putaran lotus birunya tiba-tiba meningkat. Lu Zhou bingung. Dia buru-buru melihat antar muka sistemnya. Minus 100 hari, minus 200 hari, minus 300 hari. Kecepatan di mana umurnya berkurang telah meningkat berkali-kali juga. Kenapa ini terjadi sekarang? Itu harus terjadi pada akhirnya. Apakah pengaktifan 3 bagan kelahiran terakhir jauh lebih mudah dari yang saya bayangkan? Silakan terus membaca di MYBOXN0VEL, C0M. Selama 2 hari berikutnya, Lu Zhou dengan hati-hati mengamati perubahan teratai biru. Segera, dia menemukan masalahnya. Masalahnya tidak terkait dengan peningkatan kecepatan 10.000 kali, hanya saja 3 bagan kelahiran terakhir dari avatar biru menghabiskan banyak waktu bertahun-tahun. Lu Zhou langsung merasa tidak nyaman. Aku tidak akan tersedot oleh avatar biru ini, kan? Kalau tidak, saya akan menjadi kultivator untuk mati dengan kematian paling sia-sia sejak zaman kuno. Jalan yang tidak kudus sungguh tidak mudah untuk dilalui. Aku bahkan mengambil risiko tersedot kering oleh avatar biru. Aku harus waspada. Karena itu adalah jalan yang unik, Lu Zhou tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara tentang ini. Kitab Khotbah. Lukisan The Unholy One. Lu Zhou memikirkan 2 barang yang tidak suci yang dimilikinya, bertanya-tanya apakah itu akan membantu. Lukisan The Unholy One mengandung kekuatan untuk mengaktifkan 4 inti kekuatan sementara kitab khotbah berisi wawasan tentang hukum dan kultivasi. Lu Zhou mengeluarkan kitab khotbah sebelum dia meletakkan tangannya di atasnya dan menjulurkan kesadarannya ke dalamnya. Adegan yang akrab segera muncul. Dia menemukan dirinya mengambang di tempat yang gelap. Dia tidak bisa melihat apa-apa, dan dia tidak bisa menyentuh apapun. Pada saat yang sama, suara yang tidak suci bergema di telinganya. Lu Zhou menggunakan kekuatan tulisan surgawi untuk meningkatkan inderanya saat dia terbang ke depan, mengikuti suara itu. Tempat di mana kesadaran yang tidak suci disimpan dalam kitab suci seharusnya berada di akhir suara ini. Sejak Lu Zhou memperoleh kitab khotbah, dia belum mempelajarinya dengan benar. Mungkin, dia bisa menemukan jawaban tentang avatar biru di sini. Lu Zhou terus terbang dalam kegelapan. Dia bergerak maju tanpa rasa takut. Dia tidak tahu berapa lama dia telah terbang, tetapi dia masih tidak melihat cahaya apapun. Suara yang tak suci terus terngiang di telinganya, dan dia tampak semakin dekat dan dekat. Lanjutkan, kata Lu Zhou pada dirinya sendiri sebelum mempercepat. Dalam lingkungan ini, konsep waktu Lu Zhou sangat buruk. Dia tidak tahu berapa lama dia terbang atau berapa banyak waktu berlalu. Dia hanya merasa bahwa dia pasti telah terbang sangat jauh dan waktu yang lama telah berlalu. Di langit di atas parit surgawi di wilayah teratai emas. Lingkaran cahaya muncul di udara. Semua pembudidaya di kota-kota terdekat segera melihat ke atas. Satu demi satu, avatar tertinggi turun dari lingkaran cahaya. Pada akhirnya, 10 avatar tertinggi menempati langit di atas parit surgawi. Tak perlu dikatakan, para pembudidaya dikejutkan oleh pemandangan ini. Ada beberapa pembudidaya yang tidak takut. Setelah melihat pemandangan ajaib, mereka terbang, berniat untuk menyapa para pengunjung dengan sopan. Ada desas-desus yang beredar di Great Void tentang rencana migrasi yang sedang berlangsung. Dengan Saint Sky Pavilion sebagai perwakilan dari domain Lotus Emas, Gritian akan menerima mereka dari Great Void. Apakah mereka pembudidaya dari Great Void yang ada di sini untuk berlindung di wilayah teratai emas? Aku tidak tahu, tapi avatar mereka terlalu kuat. Dengan kekuatan seperti itu, apakah mereka perlu berlindung di sini? Seberapa besar krisis di Great Void? Dikatakan bahwa pilar kehancuran sedang runtuh sehingga Great Void akan segera runtuh juga, rupanya, hukum atau dao mungkin akan terpengaruh. Pada saat itu, pembudidaya tidak akan berbeda dengan semut. Pada saat ini, sekitar selusin pembudidaya teratai emas tiba di dekat parit surgawi. Mereka membungkuk kepada 10 ahli di langit. Kami tidak mengharapkan Anda untuk datang ke domain teratai emas. Maaf karena tidak menyambutmu lebih awal. 10 pembudidaya dari Great Void mengamati sekeliling mereka sebelum mereka melihat pembudidaya lotus emas yang lemah di depan mereka. Setelah menyingkirkan avatar mereka, yang di tengah bertanya dengan tenang, apakah ini domain lotus emas? Memang, ini adalah domain Lotus Emas. Merupakan suatu kehormatan untuk menyambut Anda semua di domain teratai emas sebagai tamu. Seperti yang diperintahkan oleh Saint Sky Pavilion, Anda semua akan diberikan perawatan terbaik dan kondisi hidup di wilayah teratai emas.
Namun, sebagai gantinya, Anda harus membantu kami menangkis binatang buas dari tanah tidak dikenal, kata pembudidaya teratai emas. Kultivator di tengah mencibir. Rencana omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda pikir itu layak untuk partisipasi kita? Petik 2. Pembudidaya teratai emas berkata, ini adalah rencana dari Pavilion Saint Sky. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, tidak perlu memfitnahnya. Potong omong kosongnya. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Di mana Pavilion Langit Jahat? Petik 2. Pavilion Langit Jahat. Pembudidaya lotus emas mengerutkan kening. Tolong perhatikan bentuk alamat Anda. Harap alamatkan dengan benar sebagai Pavilion Saint Sky. Kalau tidak, itu tidak menghormati tidak hanya untuk Pavilion Saint Sky, tetapi juga untuk orang-orang dari domain teratai emas. Petik 2. Kultivator dari Great Void mengejek. Dia melihat ke kiri dan ke kanan sebelum dia berkata, manusia di sini terlalu bertele-tele. Mereka juga sangat dicuci otak. Tidak heran yang tidak suci berhasil bertahan hidup di sini. Penggarap Great Void lainnya tidak dapat diganggu dengan kentang goreng kecil. Dia hanya bertanya, seperti yang kamu inginkan. Di mana Pavilion Saint Sky? Petik 2. Pembudidaya teratai emas bertanya, apakah Anda ingin mengunjungi Senior Ji? Dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Bahkan jika kamu pergi ke sana, aku khawatir kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Para pembudidaya Great Void saling memandang, merasa sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sini. Setelah beberapa saat, salah satu dari mereka bertanya lagi, yang saya tanyakan adalah lokasi Pavilion Saint Sky. Gunung Pengadilan Emas. Kultivator emas tampak hormat saat dia menunjuk ke kejauhan. Terima kasih. Dengan itu, 10 pembudidaya Great Void terbang menuju Gunung Golden Court. Setelah melihat ini, para pembudidaya teratai emas berseru serempak, hei. Hai. Sayangnya, kecepatan pembudidaya Great Void terlalu cepat, dan mereka sudah terbang jauh hanya dalam satu napas. Senior Ji benar-benar luar biasa. Bahkan Great Void mengirim 10 pembangkit tenaga listrik untuk menyambutnya. Untaian kesadaran Lu Zhou masih terbang dalam kitab khotbah. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu sebelum dia akhirnya melihat cahaya kecil dan jauh. Satu percikan api dapat menyebabkan kebakaran padang rumput. Suasana hati Lu Zhou sedikit membaik, dan dia mempercepat kecepatannya. Berdengung, sosok tembus pandang tiba-tiba muncul di depan cahaya. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, dan janggut serta alisnya panjang. Dia mengenakan jubah Tao, dan dia berdiri dengan tangan di punggungnya. Matanya sangat dalam dan bersemangat saat dia bergumam, berkhotbah. Omong kosong apa itu? Petik 2. Saya menemukannya, kata Lu Zhou ketika dia tiba di depan sosok itu. Itu seharusnya merupakan proyeksi yang ditinggalkan oleh yang tidak suci. Lu Zhou memanggil, yang tidak suci. Yang tidak suci melihat ke depan, matanya tidak fokus ketika dia berkata, jalur kultivasi dapat mengarah pada keabadian dalam puluhan ribu cara, 10 dao besar dapat membentuk cakram cahaya pamungkas. Inti kekuatan, inti kekuatan, inti kekuatan, bahkan jika Anda memiliki kekuatan untuk menjadi makhluk tertinggi, Anda tidak memiliki kekuatan untuk mematahkan belenggu.